Cepat, solusi Hudan. Yao Aotian berteriak. Xiao Yan tidak berani ragu, dan dia berulang kali mendesak roh juangnya. Menarik 3 jenis obat cair dari botol kaca zamrud. Di bawah kendali Xiao Yan, 3 cairan obat pelindung tubuh secara akurat jatuh ke tripod obat Yao Aotian, dan membungkus ramuan dari ramuan. Anda dapat melihat melalui 3 macam obat-obatan cair yang melindungi dandan, tepi luar dan tian Suhundan. Dandan memiliki lingkaran cahaya redup, penuh vitalitas. Yao Aotian melepas botol giok putih yang diikatkan di pinggangnya, dan bergegas dengan tangannya. Jejak kehidupan Xiao Xuan di botol itu muncul di udara. Kali ini, tanpa menunggu Yao Aotian untuk menyambutnya. Xiao Yan sudah memerciki 6 jenis obat cair yang menstabilkan segel kehidupan dan menumpahkannya pada segel kehidupan. Di bawah kendali kekuatan jiwa Yao Aotian, tanda kehidupan perlahan memasuki botol kaca ungu besar. Solusi, Hemeng Ye. Petik 2. Obat untuk mengurangi syok obat. Petik 2. Semuanya menyelubungi tanda kehidupan leluhur Anda. Petik 2. Yao Aotian mengeluarkan 3 instruksi berturut-turut. Xiao Yan dengan marah mengirim 2 jenis cairan obat ke dalam botol raksasa ungu secara akurat, membungkus jejak kehidupan Xiao Xuan. Yao Aotian memandangi jejak kehidupan dalam botol raksasa ungu dengan kepuasan. Dan kemudian kekuatan lembut jiwa mengangkat ramuan dari roh anti terus-menerus dari tripod obat ke dalam botol raksasa ungu dan meletakkannya perlahan di atas jejak kehidupan. Segera cahaya merah ditransmisikan dari jejak kehidupan, dan mata telanjang dapat melihat bahwa kekuatan obat diserap oleh jejak kehidupan. Harus dikatakan bahwa sifat obat dari semangat anti kelanjutan benar-benar tidak biasa. Meskipun telah banyak lega dengan obat mengkau, ada 15 jenis obat pada segel kehidupan untuk menstabilkan segel kehidupan dan mengurangi dampak obat, tetapi di bawah pengaruh kekuatan obat anti-tank roh dan danye. Jejak kehidupan Xiao Xuan masih berkedip dan pingsan, tampak sangat tidak stabil. Hati Xiao Yan menegang. Yao Aotian juga sangat gugup, tetapi memandang Xiao Yan dengan sangat gugup sehingga bahkan keringat dingin pun keluar. Dia tidak bisa menahan kenyamanan. Kali ini adalah yang paling kritis. Selama tanda hidup leluhur Anda telah membawa paragraf ini, pada dasarnya tidak terluka. Sekarang kita cemas dan tidak berguna untuk melihat keberuntungannya. Petik 2. Pada saat ini, Xiao Yan sangat menyadari bagaimana rasanya hidup panjang umur. Dia memandangi jejak kehidupan yang berkelap-kelip, setiap detik terasa selama seabad. Untungnya, kedipan segel kehidupan akhirnya stabil. Dan tampaknya stabil dan sering dengan sekejap, seolah jantung seseorang berdetak. Anda dapat mempercepat penyerapan. Petik 2. Yao Aotian menghela nafas lega dan mengeluarkan instruksi yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh Xiao Yan. Yuan Yan menggunakan kecepatan tercepat untuk mengekstradisi 9 cairan obat yang telah diserap oleh roh abadi ke dalam roh abadi dan abadi-abadi. Titik kontak ramuan jiwa. Melihat bahwa meterai kehidupan telah menyerap potensi cairan dan tianye dandan dengan mantap. Secara bertahap ia menjadi penuh vitalitas, dan tidak ada kelainan yang muncul. Yao Aotian tertawa dan berkata, "Selamat, nak. Seharusnya tidak ada kecelakaan."
Selama jejak kehidupan leluhur Anda dapat sepenuhnya menyerap ramuan anti-jiwa pil, ia dapat dibangkitkan. Petik 2. Pak, terima kasih. Meskipun Dayan tidak mengucapkan terima kasih, Xiao Yan masih tidak muntah. Melambaikan tangannya, Yao Aotian membelai janggutnya dan tertawa. Kamu masih baik sekali dengan si Zhu. Anda adalah murid saya, meskipun saya belum mengajarkan apapun kepada Anda. Tetapi karena saya mengenali Anda sebagai murid, Anda adalah orang yang saya cintai. Jangan berterima kasih lagi di masa depan. Kedengarannya sangat luar biasa. Petik 2. Xiao Yan tergerak untuk sementara waktu. Dan hanya pada saat inilah dia benar-benar mengenali leluhur paksa di hatinya. Setelah mengakui dirinya sebagai magang, Yao Aotian berjuang untuk dirinya sendiri melawan oposisi yang kuat dari beberapa tetua klan Yao untuk mendapatkan dirinya untuk membangkitkan jiwanya. Dan ia mendapat manfaat besar dengan memasuki tempat perlindungan klan Yao untuk meminta hati. Xiao Yan sekarang akan membangkitkan kembali leluhurnya Xiao Xuan secara langsung. Xiao Yan akan selalu mengingat kebaikan ini. Dia bersumpah dalam hati bahwa di masa depan, setiap kali Yao Aotian memiliki tugas, dia tidak boleh diabaikan. Menyerap esensi obat Delpin Pinpin Kaisar adalah proses panjang bagi Xiao Xuan, yang hanya puncak dari pertempuran. Dijaga selama hampir sebulan, melihat bahwa segel kehidupan Xuan tidak lagi berkedip. Yao Aotian bergerak ke Xiao Yan dan dapat menggunakan 9 jenis obat cair yang membantu meterai kehidupan untuk membekukan entitas. Dari ekstremitas ke tubuh, garis tubuh Xiao Xuan perlahan terkondensasi, dan di bawah aksi cairan herbal gas darah, semua meridian juga terkondensasi ke dalam tubuh Xiao Xuan. Begitu tubuh dan anggota badan Xiao Xuan terkonsolidasi, kepalanya mulai berangsur-angsur membeku. Selama kepalanya benar-benar solid, Xiao Xuan benar-benar dibangkitkan. Saat-saat yang menyenangkan akan datang. Tetapi ketika bagian belakang otak Xiao Xuan telah dikoagulasi, wajahnya hanya setengah terkoagulasi, dan suara guntur, bang, dan klik tiba-tiba terdengar di ruang belakang, memekakkan telinga. Pada saat ini, penglihatan seperti itu muncul, dan samar-samar. Xiao Yan memiliki firasat yang tidak menyenangkan, dan dia tidak bisa tidak mengarahkan pandangan khawatirnya pada Yao Aotian. Yao Aotian tertawa, sudah selesai. Petik 2. Sudah selesai. Apa itu guntur? Apakah orang-orang membutuhkan kebangkitan setelah kebangkitan? Xiao Yan sangat bingung dan sangat khawatir. Bagaimana bisa Xiao Xuan selamat dari guntur di daratan Kaisar? Apa yang membuat anakmu panik? Ini bukan badai petir. Nenek moyang Anda bukan Kaisar Do. Kebangkitan ini, seperti bayi yang baru lahir yang lahir di daratan Dou Emperor, akan tunduk pada batasan langit dan bumi Dou Emperor, dan akan dikirim pergi dari daratan Kaisar Dou. Petir ini membuka jalan ke pesawat yang lebih rendah. Yao Aotian menjelaskan, kemana dia akan dikirim? Petik 2. Xiao Yan merasa frustrasi dengan perubahan yang tak terduga dalam kebangkitan leluhurnya Xiao Xuan. Dia juga ingin menunjukkan bakti kepada Xiao Xuan. Sekarang tidak apa-apa, semuanya menjadi gelembung. Di mana saya bisa dikirim? Di mana saya bisa bolak-balik? Yao Aotian menjawab begitu saja.
Kembali ke daratan, Xiao Yan terkejut. Ya, bertarung untuk daratan. Apa yang terjadi? Yao Aotian benar-benar tidak mengerti mengapa respons Xiao Yan begitu hebat. Rusak? Aku khawatir aku tidak akan pernah melihat leluhurku lagi. Petik 2. Yao Aotian bingung dan bertanya, kenapa kamu berpikir begitu? Petik 2. Xiao Yan buru-buru berkata, kamu mungkin tidak tahu leluhur. Sumber kekuatan Tuhan di daratan abis. Jika leluhur kembali ke daratan dan ingin menjadi kaisar, itu sulit. Shizu, apakah ada cara untuk menghentikan para leluhur dari pertempuran melawan daratan? Hanya ganti pesawat dengan sumber kaisar. Petik 2. Yao Aotian tidak bisa menahan tawa. Apakah aturan langit dan bumi leluhur yang dapat saya ubah? Melihat ekspresi cemas Xiao Yan, dia tertawa. Boy, anakmu sangat bodoh. Anda bahkan tidak memikirkannya. Apa ramuan anti kontinuitas? 8 pin pil kaisar. Berapa sumber kaisar? Ada juga 36 jenis bahan obat, yang mana tidak banyak sumber gas kaisar. Itu telah diserap oleh nenek moyangmu. Pesawat level rendah mana yang dia datangi dengan santai, dan dengan kekuatannya saat ini dalam bertarung di puncak suci. Apakah tidak mudah untuk menembus kaisar yang bertarung? Petik 2. Ya. Xiao Yan segera lega dan tersenyum kecut. Pada saat ini, seekor naga emas terkondensasi oleh ribuan petir menembus ruang rahasia. Dan kepala dan leher naga itu terjerat dalam Xiao Xuan. Tubuh naga tidak tahu kemana itu mengarah. Ketika cahaya keemasan bersinar, Xiao Yan tidak bisa melihat soliditas Xiao Xuan wajah. Di deru Jinlong, sosok Xiao Xuan berangsur-angsur memudar. Seolah-olah ia memudar menjadi ketiadaan. Melihat ini, Xiao Yan tahu bahwa leluhur Xiao Xuan akan segera kembali ke benua roh juang. Dia segera berlutut dan membuat 3 suara terhadap sosok Xiao Xuan yang mulai memudar. Pada saat ini, barat laut dari benua, sebuah bayangan gelap melewati kabut darah dan jatuh ke kuil hitam yang ditangguhkan di tengah parit. Berlutut dengan satu lutut di pintu gerbang kuil hitam, memegang tinjunya dan berkata, ada laporan penting. Petik 2. Masuk. Suara serak keluar dari kuil dengan dingin, dan pintu gerbang kuil terbuka. Sosok hitam memasuki kuil, berlutut dengan satu lutut, dan berteriak, laporkan. Pembunuhan Xiao Yan gagal. Petik 2. Tampar. Petik 2. Sebuah kresek terdengar, dan sebuah suara serak bertanya dengan marah. Petik terbalik gagal lagi. 1 istilah bintang 6 terlambat dan 2 istilah bintang 6 gagal untuk membunuh 1 hingga 5 bintang lebih awal. Apakah Anda hanya makan nasi kering sekarang? Petik 2. Aula itu sunyi, dan hanya suara terengah-engah yang terdengar. Setelah beberapa saat, suara serak itu mulai lagi. Sudahkah Anda menganalisisnya di tempat? Petik 2. Sosok hitam itu menjawab dengan gugup, menit, dianalisis. Ada 3 bekas terbakar di tanah di tempat kejadian. King Yuanfeng, Sui Wuyan, dan Sui Wuji seharusnya dibakar. Pohon-pohon di dekatnya dan tanah telah terkorosi. Itu seharusnya disebabkan oleh King Yuanfeng. Jejak pedang menusuk harus disebabkan oleh keterampilan bertarung Sui Wuyan. Tidak ada jejak pertempuran Sui Wuji yang ditemukan. Ada 2 jejak tersembunyi. Petik 2. Apa hasil analisisnya? Husky dingin.
bawahan dan analisis lainnya, Sue Wuji seharusnya terbunuh dalam hitungan detik tanpa tindakan pencegahan. Kemudian King Yuanfeng dan Sue Wuyan memasuki pertempuran pada saat yang sama dan terbunuh. Petik 2. Bagaimana dengan kesimpulan Anda? Husky lebih dingin. Sosok hitam tidak bisa membantu tetapi berteriak dan berkata dengan gemetar, "Aturan kami dari aliansi bayangan terkenal di dunia. Xiao Yan harus tahu bahwa kita harus mengirim seseorang untuk membunuhnya." Jadi dia mengundang seorang penolong, dan kemudian dengan sengaja membuat kita membunuhnya. Dan para pembantu diam-diam menyerang King Yuanfeng. Xiao Yan memiliki api langit, dan Xiao Yan yang seharusnya membakar mayat itu. Tetapi bukan Xiao Yan yang membunuh Sue Wuji, tetapi penolong Xiao Yan. Petik 2. Nah, seorang pria dengan hingga 5 bintang di masa-masa awal. Jika Anda dapat membunuh 1 bintang 6 terlambat dan 2 bintang 6 di tengah, Anda akan melihat hantu King Yuanfeng. Jika mereka melihat pembantu Xiao Yan, mereka tidak akan terburu-buru ke dalamnya. Itu harus diserang oleh Xiao Yan. Xiao Yan tidak mudah. Sudahkah Anda menganalisis kekuatan pembantu Xiao Yan? Husky tidak lagi sekeras sebelumnya. Dari ruang lingkup pertarungan, ini sangat kecil, yang berarti pertarungan itu berlangsung singkat. Helper Xiao Yan dan yang lainnya menganggapnya sebagai Seven Star Fighting Emperor. Petik 2. 7 bintang. Seorang Husky tertegun dan merenung cukup lama. Satu-satunya orang di sekitar Xiao Yan adalah King Haoran yang merupakan bintang 7. Petik 1. Sosok hitam segera berteriak, "Bawahan telah memeriksa." King Haoran telah memanggil para pemimpin berbagai iblis di Istana Kekaisaran untuk beberapa waktu. Itu bukan dia. Petik 2. Oh, voice suara Husky sedikit bingung. Jika itu bukan untuk King Haoran, bagaimana mungkin Xiao Yan masih memiliki Seven Star Fighting Emperor? Petik 2. Bawahan saya menebak bahwa mereka berasal dari kelompok Sangmeng atau seorang penatua dari suku Goreven. Petik 2. Yah, itu mungkin. Husky sangat pendiam, seolah berbicara pada dirinya sendiri, dan nadanya berubah. Tetapi tidak peduli bagaimana 2 pembunuhan berturut-turut gagal. Ini sangat jarang di Liga Bayangan kita dan merupakan rasa malu kita. Untuk meningkatkan urutan pembunuhan, Xiao Yan harus dibunuh. Petik 2. Ya, sosok hitam merespons dengan cepat, dan kemudian bertanya dengan hati-hati, "Level tingkat apa yang Anda lihat?" Petik 2. Baru saja naik ke level 3 urutan misterius. Husky segera menjawab, "Aku tidak percaya. Dia selalu punya pembantu untuk mengikutinya kapan saja." Puncak 6 bintang dikirim. Agar aman, bintang 6 terlambat dan 6 bintang tengah dikirim. Dan yang terakhir dan bintang 6 hanya bertanggung jawab untuk eksplorasi dan peringatan. Dipastikan bahwa Xiao Yan tidak punya pembantu. Petik 2. Ya. Petik 2. Pria kulit hitam keluar dari kuil seperti hantu, meninggalkan apoteker dan berdiri di jalan untuk obat tidak jauh dari pintu depan apoteker. Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menekan gagasan untuk kembali ke Xiao Fu untuk menyerap inti sihir sesegera mungkin, dan meningkatkan kekuatannya ke puncak 6 bintang dalam satu napas. Meskipun keinginannya kuat, saya tahu bahwa di dalam kotak batu giok dan loh batu yang
ditinggalkan oleh Jiuxing Douyu yang tengah waktu bernama Yao Menghun. Ada 2 api langit tingkat tinggi dan 1 segel roh telah disegel. Karena dia selalu merasa aneh, mengapa tidak ada seorang pun di Dandian menyerangnya ketika dia datang ke klan Yao kali ini. Ini membuatnya selalu merasa bahwa perjalanan ke perlombaan narkoba ini tidak sempurna. Juga dibunuh, kebencian Xiao Yan untuk Shadow League dan Temple berbeda. Sebenarnya, dia tidak membenci Liga Bayangan. Karena Liga Bayangan adalah agen pembunuhan profesional yang disewa untuk mengurus berbagai hal. Mungkin dia juga akan membayar Liga Bayangan untuk membantunya membunuh musuh-musuhnya. Dia menentukan bahwa itu adalah roh-roh yang menyewa aliansi bayangan untuk membunuhnya. Dan dia mencatat kebenciannya pada roh-roh. Tapi Temple berbeda. Temple akan membunuh orang dan membeli barang hanya karena cemara. Dan resepnya, dia percaya bahwa ini adalah perintah dari Temple Master dan bukan tindakan pribadi tingkat tinggi Temple. Ini memberinya kelahiran Temple. Kebencian hebat, sama halnya dengan apoteker. Ia percaya bahwa penguasa istana dan istana dan tingkat tinggi hanyalah sampah dari apoteker. Dia tidak percaya bahwa Dandian tidak dapat menebak bahwa Danding dan Binggian dibunuh olehnya dalam pertumpahan darah. Jadi dia tidak percaya bahwa pemilik Dandiandang akan berhenti dan tidak mengirim orang untuk membunuhnya. Itu hanya bertambah buruk jika orang-orang di kuil dan tidak mengatur penyergapan pada saat saya datang. Maka 3 bulan telah berlalu, dan inilah saatnya untuk mengetahui bahwa saya telah datang ke klan Yao. Apakah Anda siap untuk mengatur dan menyergap? Petik 2. Ada Shadow League. Pembunuhan terakhir gagal. 3 bulan telah berlalu. Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka mengeluarkan perintah pembunuhan yang lebih maju saat aku berada di klan narkoba? Petik 2. Berpikir seperti ini, Xiao Yan melepaskan kekuatan jiwa. Oh, Xiao Yan membuat kecurigaan di dalam hatinya. Dan kekuatan jiwa segera mengunci kedua orang ke arah barat laut. Mereka tetap nyaris tak bergerak, seolah-olah mereka sedang menunggu seseorang. Bukankah Temple atau Shadow Alliance yang akan membunuhku? Secara tersembunyi, Xiao Yan merasa bahwa keduanya datang pada dirinya sendiri. Jika mereka datang untuk membunuhku, mereka seharusnya tidak dari Shadow Alliance. Di Liga Bayangan, 1 periode akhir bintang 6 dan 2 istilah tengah bintang 6 dibunuh oleh saya dan Long Hao. Jika 2 orang ini adalah pembunuh yang dikirim oleh Liga Bayangan, setelah pesanan pembunuhan ditingkatkan, bagaimana kita bisa berharap untuk bersama dalam 26 bintang? Setidaknya Anda harus mencocokkan puncak bintang 6. Tampaknya itu adalah kuil dan kuil berpikir bahwa aku paling awal berada di periode bintang 5. Dan sangat mungkin bahwa 2 bintang 6 akan dikirim untuk membunuhku. Petik 2. Mengambil kembali kekuatan jiwa, Xiao Yan bersemangat. Apakah mereka 2 bintang 6 pertengahan? Aku akan menemuimu jika kau dikirim untuk membunuhku oleh Dandian. Hei, Long Ye, kali ini bukan milikmu lagi. Petik 2. Jantung segar, siap untuk pergi ke barat laut. Tetapi begitu dia bugar, dia segera berhenti. Tiba-tiba berpikir bahwa ada 3 pintu masuk dan keluar di jalan menuju pengobatan.
Ada 3 pintu masuk dan keluar di jalan untuk mencari obat. 2 di antaranya adalah lubang cacing yang dapat diteleportasi ke tempat lain. 1 di arah timur laut Xiaoyan dan ditransmisikan ke Gaojingming Platform. Kali ini Xiaoyan datang dan berjalan melalui lubang cacing ini. Salah satunya berada di arah barat laut Xiaoyan sekarang. Mungkin di tengah 2 pejuang bintang 6. Dikatakan bahwa sisi lain wormhole adalah pulau terpencil yang sekarang sepi. Pintu masuk lainnya adalah tepat di utara Xiaoyan, di persimpangan yang terhubung ke 6 jalan lainnya. Xiaoyan datang ke Yaozu dan meninggalkan Yaozu terakhir kali. Aku meninggalkan klan Yao untuk kembali ke kota Jucheng, baik di persimpangan ke utara, atau lubang cacing ke timur laut Gaojingming Platform. Jika 2 pejuang tingkat menengah bintang 6 dikirim oleh Dan Temple untuk membunuhku, mengapa menunggu di wormhole barat laut di mana saya cenderung pergi? Petik 2. Pada akhir pemikiran ini, Xiaoyan akan meluncurkan jiwanya untuk menyelidiki pintu masuk ke utara dan timur laut. Tetapi pada saat ini, kekuatan 7 jiwa dengan cepat melewati dia. Meskipun itu tidak sekuat jiwa periode pertengahan Xiaoyanyi, itu tidak buruk. Xiaoyan kaget, dan diam-diam berkata, "Tidak, mereka mendeteksi saya." Petik 2. Tetapi dia segera tenang, "Tidak, saya memiliki tanda perak dari bayangan jiwa. Dan kekuatan jiwa mereka tidak dapat mendeteksi saya." Petik 2. Pada saat yang sama di dalam hatinya, Xiaoyan memutuskan bahwa ke-7 orang ini ada di sini untuk bunuh diri. Atau mereka menggunakan kekuatan jiwa untuk menjelajahi pintu klan Yao. Dan ke-7 ini jelas merupakan sebuah kelompok. Xiaoyan segera menyimpulkan bahwa ke-7 tidak dikirim oleh Liga Shadow tetapi kuil dan pembunuhan Liga Bayangan didasarkan pada fakta bahwa pembunuh yang dikirim selalu setidaknya 1 bintang lebih tinggi dari target. Kapan Anda pernah mendengar bahwa Liga Bayangan bergantung pada lebih banyak orang dan mengirimkan 7 pembunuh sekaligus? Oh, begitu banyak orang. Pertama, lihat apa levelnya. Petik 2. Xiaoyan penasaran, dan dia harus mencari tahu. Dia pertama-tama melepaskan kekuatan jiwa ke arah utara dan dengan hati-hati menembusnya. Kekuatan jiwanya lebih kuat daripada ke-7 orang itu. Selama ia menyelidiki secara membabi buta, ke-7 orang itu tidak akan menemukan siapapun yang menjelajahi mereka. Ada 4 orang berjalan di sepanjang jalan, 1 berjalan sendirian, dan 3 berjalan berpasangan. Fluktuasi semangat juang semua 3 atau 4 bintang. Mereka harus menjadi murid klan Yao. Petik 2. Kekuatan jiwa terus menyelidiki ke depan. Nah, keduanya harus di persimpangan. Fluktuasi dendam yang satu ini sebanding dengan yang ada di barat laut. Dan seharusnya bintang 6. Yang ini, sangat kuat. Itu jauh lebih kuat dari tahap akhir bintang 6 Liga Bayangan yang terbunuh sebelumnya. Bukankah itu akan menjadi puncak bintang 6? Saya pergi, membunuh saya di mata Anda hingga 5 bintang. Sebenarnya mengirim puncak 6 bintang? Ibumu terlalu kejam. Petik 2. Lihatlah level di wormhole timur laut. Petik 2. Kekuatan jiwa Xiaoyan perlahan menyapu timur laut. Ya, tepat 5. Petik 2. Tidak, 2 dari mereka datang ke sini. Mereka semua 4 bintang. Mereka tidak datang untuk membunuhku.
Mereka harus menjadi murid obat yang baru saja keluar dari lubang cacing. Ketiganya, saya andalkan, 2 bintang 6 tengah 1 dan 1 puncak bintang 6. Fluktuasi semangat juang puncak bintang 6 bahkan lebih kuat dari puncak bintang 6. Sekarang, petik 2. Nah, ditambah 2 bintang Midwestern 6 bintang, tepat 7, dan Temple, 2 puncak bintang 6 dan 5 istilah tengah bintang 6. Anda benar-benar dapat melihat saya, Xiao Yan. Petik 2. Ibu, simpan semua keberadaan saya dalam 3 set. Jelas Anda tidak ingin memberi saya kesempatan. Jika Anda bersama, saya benar-benar tidak dapat membawa kalian dan membaginya menjadi 3 set. Jangan salahkan tuan kecil saya. Saya akan membawa Anda beberapa keterampilan yang baru saja saya tingkatkan. Petik 2. Anda harus membunuh 2 yang Midwestern bintang 66 terlebih dahulu. Namun, karena mereka datang untuk membunuhku, mereka pasti telah melihat fotoku. Lubang cacing di barat laut sangat kosong dan tidak ada cara untuk menyelinap menyerang. Tanpa serangan diam-diam, tidak mungkin untuk membunuh 2 istilah menengah bintang 6 dalam beberapa pukulan. Setelah 5 lainnya bergegas dengan cepat, saya pasti tidak akan bisa berurusan dengan Long Mao. Apakah ada cara untuk menyingkirkan 2 istilah tengah bintang 6 sebelum 5 lainnya tiba? Petik 2. Petik terbalik kalau saja mereka tidak mengenaliku. Petik 1. Hah? Saya tidak bisa mengenalinya. Hei, mengerti. Petik 2. Mata Xiao Yan yang agak kabur tiba-tiba melintas. Dan dia segera berbalik dan berjalan menuju gerbang Yaozu. Dia menyapa penjaga dan Xiao Yan memasuki klan. Alih-alih mencari Yao Aotian, dia datang ke hutan yang subur dan melihat sekeliling untuk memastikan bahwa tidak ada orang di sana. Dia mengambil sepotong kulit dari cincin itu. Melihat kulit ini, membelai tangannya, kenangan akan emosi tiba-tiba muncul. Pada saat itu, pikiranku kembali ke benua pendendam, dan hatiku menghela nafas. Pak tua dari kulit ulat es, setelah bertahun-tahun aku akan menggunakanmu lagi. Sudah. Petik 2. Dia mengambil kulitnya dan menyentuh wajahnya, dan dia tidak bisa menahan senyum. Semuanya sudah siap. Xiao Yan tidak bergegas keluar, tetapi duduk di pohon besar. Dia harus merencanakan setiap tindakan, karena dia tidak hanya ingin membunuh 2 bintang 6 di arah barat laut. Dia juga ingin melakukan yang terbaik untuk membunuh semua 7 orang yang telah membunuhnya. Di Dan Temple, dia berpikir, mengandung, dan berulang kali menguji di kepalanya. Segera setelah dia berjalan keluar dari gerbang klan Yao, Xiao Yan, yang penampilannya sangat berubah, segera melepaskan kekuatan jiwa dan menutupi semua itu. Pada saat yang sama, getaran bintang 6 awal menyebar tanpa disamarkan, dan kemudian berjalan menuju pergi ke barat laut. Begitu mereka memasuki pandangan 2 kaisar tingkat menengah bintang 6. 2 kaisar tingkat menengah bintang 6 dengan jubah ungu menjadi waspada. Dari mana asal orang kulit hitam ini? Mengapa kekuatan jiwa tidak mendeteksi dirinya? Tetapi melihat wajah Xiao Yan yang sama sekali tidak dikenalnya, ia juga merasakan fluktuasi setan dalam 6 bintang awal Xiao Yan. Dan ekspresi 2 kaisar jangka menengah 6 bintang segera mereda. Memandang Xiao Yan berjalan ke arah mereka.
Xiao Yan berjalan dengan senyum di wajahnya dan menyambutnya dengan antusias. Setelah selusin langkah, keduanya tidak berada di kuil dan bagaimana bisa jauh-jauh ke sini? Petik 2. Keduanya saling memandang, dan mereka berdua melihat kekosongan di mata masing-masing. Mereka bertanya dengan janggut di wajah mereka, "Apakah Anda mengenal kami?" Petik 2. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak dan kuil dan yang mengirimnya untuk bunuh diri. Dia mendekati keduanya dan tertawa, "Aku dari kuil dan aku telah melihat dua di kuil dan..." Petik 2. Oh, keduanya lega. Pria berjanggut itu berkata, "Kamu menatap ke wajah Bai Jing." Dan kemudian dia melipat tinjunya ke Xiao Yan dan tersenyum, "Ini adalah miliknya sendiri. Kenapa kamu datang ke sini?" Petik 2. Xiao Yanhu berpikir untuk suatu alasan, "Oh, aku datang ke seorang teman keluarga Yao untuk membahas teknik pemurnian. Dan aku merasa seseorang di sini bertanya-tanya siapa yang akan pergi ke pulau terpencil yang dituntun lubang cacing itu. Ingin tahu, datang dan lihatlah. Saya tidak berharap menjadi dua." Petik 2. Oh, tidak hormat dan tidak hormat, ternyata seorang apoteker. Seorang pria berjanggut segera memasang senyum hormat di wajahnya. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya, bukankah pria ini seorang apoteker? Responsif, oh, sopan. Petik 2. Pria berjanggut itu bertanya dengan ragu-ragu, "Bagaimana Anda mengenakan jubah hitam?" Petik 2. Xiao Yan kemudian ingat bahwa para alkemis di Dandian semuanya mengenakan jubah putih. Dengan acuh berkata, "Oh, setiap hari aku mengenakan jubah putih. Dan kali ini aku berubah warna menjadi hitam dan mengubah suasana hatiku. Lalu aku takut cacat akan terungkap tentang masalah ini. Dan aku segera mengganti topik pembicaraan. Dua teman menunggu keluarga obat di sini. Siapa namanya? Aku hanya ingin pergi ke klan Yao. Atau haruskah aku masuk dan membantu keduanya?" Petik 2. Oh, tidak perlu. Ada ketegangan di wajah janggut. "Pergi ke temanmu. Mari kita tunggu di sini perlahan." Petik 2. Xiao Yan mengangkat bahu dan tersenyum, "Oke, maka kamu tunggu perlahan. Aku akan pergi mencari teman saya dulu, menunggu kuil dan memiliki kesempatan untuk minum bersama." Berbicara, berbalik dan angkat kakimu. Pria berjanggut itu menganggukkan kepalanya, "Yah, punya kesempatan untuk minum." Petik 2. Orang dengan wajah bersih juga berbalik dan mengangguk.